Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah. Baik, pagi ini kita kembali ke pembelajaran biologi. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan Mas Hasan pimpin doa dulu, Nak. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa sama-sama. Doa mulai. Berdoa semesta. Terima kasih Mas Hasan. Baiklah anak-anak semuanya, kita mulai untuk pembelajaran biologi hari ini. Kalau di pertemuan kemarin, kita sudah membahas tentang berbagai kandungan bahan makanan. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya tentang sistem pencernaan. Coba Ibu pengen tanya, pernahkah kalian rasakan atau kalian rasakan ketika kalian mengunyah nasi, tidak dikasih apapun, hanya nasi saja, kalian kunyah itu berasa manis tidak di rongga mulut kalian? Nah, ketika kalian kunyah makanan di rongga mulut itu lama-lama akan terasa manis, padahal yang kalian kunyah adalah nasi. Nah, itu ternyata di rongga mulut kita itu ada yang namanya enzim petialin yang dihasilkan oleh ludah kita, itu mampu mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Maka nasi yang kita kunyah itu tadi berasa manis. Nah, itulah nanti akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Kita akan mempelajari tentang proses pencernaan yang terjadi pada organ tubuh kita. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, itu kalian bisa mengidentifikasi struktur dan fungsi organ pencernaan manusia. Kemudian yang kedua, menjelaskan proses pencernaan manusia secara mekanik maupun secara kimiawi. Lalu yang ketiga, menganalisis struktur dan fungsi organ pencernaan. Yang keempat, menganalisis fungsi enzim pencernaan. Dan yang kelima nanti, mampu menyajikan laporan hasil diskusi tentang struktur dan fungsi organ pencernaan, proses yang terjadi dalam tubuh kita. Itu ya. Kemudian seperti biasa, untuk pembelajaran kita nanti, kita menggunakan metode discovery learning, kemudian dipadu dengan diskusi. Kalian nanti aktif diskusi baik di WA Group maupun di kolom komentar di Google Classroom. Gitu. Nanti di akhir kalian akan mengerjakan evaluasi yang akan kami bagikan, yang akan saya bagikan linknya nanti di grup WhatsApp. Untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan share screen video yang akan kalian amati. Amati dengan seksama video yang akan Ibu share screen. Sebentar ya.
Baik anak-anak, setelah kalian amati video tadi, sekarang waktunya kalian berdiskusi di grup WA. Silahkan berdiskusi untuk mengisi LKPD. Nah, bagus sekali, kalian sudah mulai aktif dalam diskusi. Nah, sekarang kaitkan juga dengan pencernaan secara mekanik maupun pencernaan secara kimiawi. Di mana saja terjadi pencernaan mekanik maupun pencernaan kimiawi, dan organ apa saja yang terkait. Pencernaan kimiawi pada lambung dibantu oleh beberapa enzim dan proses solid hidroklorik salin HCl. Kedua, enzim pepsin. Yang ketiga, enzim renin. Yang keempat, faktor intrinsik berupa protein. Pencernaan mekanik pada lambung berupa pencernaan peristal yang memungkinkan makanan tercampur dan getah makanan. HCl dan enzim renin serta faktor intrinsik dalam kirimkan lagi ke classroom ya. Pankreas Bu, pankreas menghasilkan enzim pencernaan amilase yang mengubah amilum menjadi glukosa. Lipase mengubah lipid atau lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Tripsin mengubah protein menjadi asam amino. Oke, bagus sekali Mas Hasan. Ayo segera yang lainnya, silahkan. Kedua, terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik terjadi dengan bantuan gigi dan lidah. Pencernaan kimiawi terjadi dengan bantuan enzim hialin yang dihasilkan oleh air liur. Baik, masih ada lagi yang lainnya? Silahkan. Baiklah, kalau sudah tidak ada lagi, Ibu akan konfirmasi. Benar sekali apa yang telah kalian dapatkan tadi dari berbagai sumber, dari hasil diskusi, bahwa organ-organ pencernaan kita itu melakukan fungsinya masing-masing. Mulai dari tadi, di rongga mulut benar sekali jawaban kalian tadi, bahwa di rongga mulut itu terjadi pencernaan secara mekanik yang dibantu oleh gigi dan lidah. Gigi itu untuk apa? Untuk mengunyah, melumatkan makanan, sedangkan lidahnya untuk mengatur pola atau letak makanan sehingga mudah untuk ditelan. Kemudian makanan masuk ke kerongkongan. Benar sekali, tadi terjadi gerak peristaltik, gerak meremas-remas makanan sehingga makanan dari rongga mulut masuk ke lambung. Kemudian di lambung, benar kali tadi di lambung itu menghasilkan getah pencernaan ya. Ada 3, pepsin, renin, HCl. Atau biar mudah kalian menghafalnya, di lambung itu apa? Perih. Loh, kok perih? Perih, pepsin, renin, HCl. Pepsin tadi benar untuk mengubah protein menjadi pepton. Kemudian renin untuk mengendapkan kasein susu. Lalu HCl itu bisa membunuh kuman serta mengaktifkan pepsinogen. Baik, terima kasih anak-anakku, ternyata kalian sudah pinter ya, sudah mulai aktif berdiskusi maupun mencari berbagai sumber. Nah, kemudian mungkin barangkali sebelum nanti kita akhiri, adakah pertanyaan dari kalian? Silahkan, nggak usah malu-malu. Apa yang belum kalian pahami, silahkan ditanyakan. Pankreas termasuk organ pencernaan, bukankah makanan tidak masuk? Oh, oke. Baik Mas Hasan. Mas Hasan tanya, kenapa hati dan pankreas termasuk organ pencernaan? Padahal makanan tidak masuk ke sana gitu ya. Nggih, akan Ibu jelaskan. Jadi, hati sama pankreas itu memang tidak dilalui oleh makanan yang kita cerna. Namun, hati dan pankreas itu punya peran. Apa perannya? Mereka, contohnya ya, yang pertama dari hati dulu.
itu mengeluarkan getah empedu. Nah, getah empedu itu yang nantinya akan digunakan untuk mengemulsikan lemak. Nah, berarti itu berkaitan dengan pencernaan. Kemudian di pankreas, makanan tidak masuk ke pankreas, namun pankreas itu menghasilkan enzim yang digunakan untuk mencerna bahan makanan. Yang pertama tadi di pankreas itu kan menghasilkan amilase, yang kedua lipase, yang ketiga tripsin. Itu nanti akan dikeluarkan dan bermuara di usus halus. Jadi ketika di duodenum itu nanti enzim-enzim itu akan bekerja. Jadi meskipun makanan tidak masuk ke pankreas, namun pankreas menghasilkan enzim untuk pencernaan. Maka kesimpulannya pankreas maupun hati itu termasuk organ. Di akhir pembelajaran ini Ibu kasih soal evaluasi untuk link Google Form-nya sudah Ibu bagikan di grup WA. Nanti kalian isi kemudian kirim kembali, akan Ibu ambil nilainya untuk bahan evaluasi. Itu nggih. Kemudian untuk refleksi hari ini juga boleh kalian sampaikan baik di Google Classroom pakai di kolom komentar itu nggih. Itu boleh juga lewat WA group. Untuk penugasan, Ibu kasih tugas yang harus kalian kerjakan di rumah itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari yang akan datang. Di pertemuan yang akan datang, kita nanti belajar tentang gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Jadi tugas kalian nanti, Ibu minta kalian mencari dari berbagai referensi, mencari contoh penyakit atau gangguan yang mungkin bisa terjadi di sistem pencernaan. Itu nanti akan kita kupas tuntas di pertemuan yang akan datang. Begitu ya anak-anakku. Baiklah, untuk pertemuan hari ini Ibu kira cukup. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Masih selalu Ibu ingatkan, kalian harus selalu jaga kesehatan, hindari kerumunan, selalu kenakan masker. Semoga pandemi ini segera berakhir. Kita akhiri untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.